Masih bersama Senpai Si dalam seri PPH orang pribadi. Pada kali ini kita akan membahas mengenai penghitungan PPH orang pribadi karyawan ya, untuk pengisian SPT tahunannya nanti. Dan kita akan mengambilkan kasus atau contoh gitu ya, penghitungan di mana sang suami adalah PNS, kemudian sang istri bekerja di dua tempat, gitu ya. Dan status mereka adalah kakak atau kepala keluarga, yakni di mana sang suami yang melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kasusnya begini ya, Nanang nih ya, bukan nama sebenarnya, seorang PNS memiliki satu anak yang masih SMP, yang berarti masih menjadi tanggungannya. Kemudian satu keluarga tersebut hanya memiliki satu NPWP, yang berarti statusnya adalah kakak gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, maka status kewajiban atau status di PTKP-nya adalah K1 gitu ya. Kawin memiliki satu tanggungan. Rincian penghasilan Nanang adalah sebagai berikut. Rincian tersebut bersumber dari 1721 A2. Ingat bahwasanya yang A2 adalah untuk PNS, TNI dan Polri. Penghasilan brutonya Nanang 220 juta sekian. Kemudian pengurang yang berarti dari biaya jabatan atau iuran pensiun JHT ya, sebesar 8.400.000 rupiah. Sehingga penghasilan netonya adalah 212 juta 46.384 juta. Maaf, 384 rupiah. Kemudian PTKP-nya dari Nanang tadi adalah K1 ya, yaitu sebesar 63 juta rupiah. Sehingga penghasilan itu dikurangi PTKP menjadi 149.046.000 rupiah, dan itu merupakan penghasilan kena pajaknya ya. Dan di sini kembali ingat bahwasanya untuk PHKP ada pembulatan ke bawah ya. Terus PP yang terutang ya, PP pasal 21 ya, yang terutang tinggal dikalikan saja dengan pasal 17 Undang-Undang PPH sebesar 17.356.900, dan atas sejumlah PPH pasal 21 yang terutang tadi sudah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerjanya, tempat instansi Nanang bekerja. Tahun 2009 istri Nanang bekerja di PT X dan PT Y, berarti dia bekerja di dua tempat. Dan di sini statusnya adalah karyawan di dua PT tersebut. Dengan rincian penghasilan sesuai dengan formulir bukti potong 1721A1 ya, ini swasta, sebagai berikut. Nah, di sini ada penghasilan bruto, pengurang, penghasilan neto, PTKP, PHKP, PPh terutang, PPh yang telah dipotong dari PT X dan PT Y ya. Nah, yang perlu menarik di sini adalah sebagai pengurangnya ini biaya jabatan serta iuran pensiun dan iuran mungkin ada JHT ya, jaminan hari tua atau THT ya. Itu masing-masing di perusahaan, baik itu di PT X ataupun PT Y, itu memiliki kewenangan masing-masing di dalam pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21, sehingga biaya jabatannya juga ada di dua tempat ini. Nah, begitu juga dengan PTKP-nya ya. PTKP-nya sang istri itu juga ada di dua tempat itu, yaitu di PT X dan PT Y ya, ada di dua tempat. Kemudian dihitung saja PHKP-nya dan PPh terutang di masing-masing tempat. Masing-masing tempat ini ya, di PT X dan PT Y, serta PPh pasal 21 yang telah dipotong di masing-masing tempat istrinya bekerja. Kemudian bagaimana
perhitungannya untuk dilaporkan di SPT tahunan PPh orang berbadi Pak Nanang. Kenapa Pak Nanang? Karena NPWP-nya adalah satu, yaitu satu kakak gitu ya. Yaitu NPWP-nya Pak Nanang ini. Kita tahu bahwasanya dalam contoh kasus ini penghasilan istri itu bersumber dari dua pemberi kerja gitu ya. Sehingga tidak bersifat final gitu ya, tidak bersifat final. Yang artinya untuk pelaporan SPT tahunan, maka penghasilan suami ditambah penghasilan istri digabung menjadi satu. Ya, statusnya kakak. Yaitu kita lihat penghasilan netonya sang suami ini ya 202 juta 46.384 ya. Ditambah penghasilan neto dari istri ini ya 165 juta 33.358 ditambah lagi dari PTY ya. Tadi kan dari PTX ya, dari PTY 94 juta. Sama dengan 471 juta 79.742 ini. Ya, ini total penghasilan neto penghasilan suami dan istrinya. Dimasukkan ke sini ya penghasilan neto ya ini ya. Sini. Langsung kita menggunakan tabel dalam penghitungan PPh orang berbadi. Zakat atau sumbangan wajib dia nggak ada, maka penghasilan itu setelah zakat sama ya, 471 juta sekian. Kemudian kompensasi kerugian juga nggak ada, maka penghasilan itu setelah kompensasi kerugian juga sama dengan penghasilan netonya. Terus yang menariknya ini ya, PTKP-nya adalah KI1 ya. Kenapa KI1? KI1 ini berarti bahwasanya status PTKP-nya adalah kawin, kemudian penghasilan istri itu istri ya digabungkan ke penghasilan suaminya dan memiliki satu tanggungan. Ya, karena di sini penghasilannya kan digabungkan antara suami dan istri, maka PTKP-nya juga digabungkan. Ya. Yaitu untuk suami sendiri 54 juta, kemudian tambahan kawin 4,5 juta, anak 1 4,5 juta, ditambah istri 54 juta gitu ya. Sama dengan 117 juta. Ini ya. Terus PHKP-nya tinggal dikurangkan saja di atasnya ya. PHKP-nya juga diperoleh adalah 354 juta 79.000 rupiah. Dan PHKP ini tentunya ya dibulatkan ke bawah ya, jangan lupa ya untuk dibulatkan ke bawah. PHKP ini kemudian kita kalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh sehingga ketemulah angka PPh terutangnya. Nah, PPh terutangnya ini adalah 58.519.750 rupiah. Ya. Ngitungnya gimana? Ya tetap leveling ya. 5% dikali dengan 50 juta, kemudian 15% dikali dengan 200 juta, kemudian sisanya nih ya ada 104 juta 79.000 dikali dengan 25%. Sehingga totalnya nanti adalah 58 juta. Yang ini ya. 58 juta 519.750. Nah, kemudian terdapat kredit pajak atau PPh pasal 21 yang dipotong oleh pihak lain, yaitu dipotong di sini ya dari suaminya nih ya, ini ya. Dari suaminya ditambah dengan yang telah dipotong di PTX dan yang telah dipotong
di PTY, dijumlahkan semuanya. 17 juta sekian ditambah 11 juta sekian ditambah 2 juta ya. Sama dengan 31 juta ini ya. Ya, sama dengan 31 juta 11.850 rupiah. Terus PPh yang terutang dikurangi dengan kredit pajaknya ini ya. Sama dengan 27 juta 507.900 dan PPh 25 yang dibayarkan dia tidak ada, sehingga PPh yang kurang bayar adalah 27 juta 507.900. Atas PPh yang kurang bayar ini sebesar 27 juta 507.900 ini nanti harus disetor ke kas negara, baik itu menggunakan SSP ataupun menggunakan yang elektronik ya, ataupun e-billing ya. Nah, ini tentu akan ada hal perbedaan ya. Yang pertama, masalah apa? Yang pertama adalah bahwa penghasilan netonya itu dijumlahkan semuanya. Penghasilan neto sang suami, kemudian penghasilan neto sang istri dijumlahkan jadi satu. Kemudian faktor yang penting lainnya adalah PTKP ya. PTKP istri, PTKP suami nanti digabung menjadi KI 1. Sehingga nanti PPh terutangnya pun juga bisa menjadi berbeda karena adanya perbedaan tarif, leveling tarifnya ya, atau bracket tarif pajaknya itu akan berbeda. Sehingga kalau misalnya ada penggabungan itu secara umum dia akan menjadi kurang bayar. Ini secara umum. Oke guys, mungkin itu yang bisa dijelaskan. Dan please subscribe, comment, like, and share. Senpai C. Thank you.